Pernahkah Anda merasa seperti kata-kata atau tindakan seseorang menghancurkan seluruh hari Anda? Mungkin itu adalah komentar kasar, sikap yang tidak bijaksana, atau bahkan hanya ketidaknyamanan yang tidak terduga. Itu membuat frustrasi, bukan? Tetapi inilah kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi Anda, kecuali Anda membiarkannya. Bagaimana jika Anda bisa tetap tenang dan tidak tergoyahkan, apapun yang hidup atau orang lain berikan kepada Anda? Bayangkan menjalani hari Anda dengan rasa damai yang begitu kuat, sehingga bahkan situasi yang paling menjengkelkan pun tidak dapat mengguncang Anda. Itu bukan hanya angan-angan, itu adalah penguasaan emosional. Dalam episode ini, kita akan menyelami 10 pelajaran transformatif yang akan membantu Anda berhenti bereaksi secara impulsif, melepaskan amarah, dan mendapatkan kembali kendali atas emosi Anda. Pelajaran ini bukan tentang mengabaikan perasaan Anda atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang membangun kekuatan mental untuk menavigasi tantangan hidup dengan kasih sayang dan kejelasan. Apakah itu menghadapi kritik, menetapkan batasan, atau belajar melepaskan dendam, Anda akan menemukan alat praktis untuk melindungi kedamaian Anda dan hidup dengan percaya diri. Di akhir episode ini, Anda akan memiliki pola pikir dan strategi yang Anda butuhkan untuk tetap tidak terganggu, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Jadi, jika Anda siap untuk membuka rahasia kebebasan emosional dan menjalani kehidupan di mana tidak ada orang lain yang dapat mengendalikan suasana hati Anda, mari kita mulai perjalanan Anda untuk menguasai emosi Anda. Dimulai sekarang. Nomor 1. Pahami bahwa reaksi Anda adalah pilihan. Bayangkan ini. Anda sedang menikmati hari yang tenang, mungkin sedang menyeruput kopi hangat atau berjalan santai di taman. Lalu tiba-tiba seseorang melontarkan komentar yang kasar atau tidak pengertian. Seketika, ketenangan itu lenyap, digantikan oleh rasa marah atau frustrasi. Anda mungkin berpikir, kenapa mereka harus merusak hari saya? Tapi kenyataannya adalah, mereka tidak merusak Anda. Emosi Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tidak ada satupun orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan perasaan Anda, kecuali jika Anda menyerahkan kekuatan itu kepada mereka. Bayangkan ini dengan cara lain. Dunia bisa saja memberi tantangan, menyodorkan kekacauan, atau bahkan bertindak tidak adil. Tapi hanya Anda yang memegang kendali atas bagaimana Anda akan merespons. Anggaplah seperti memakai headphone peredam bising di tengah keramaian kota. Suara klakson, teriakan, dan keributan tetap ada, tapi mereka tak lagi menjangkau Anda. Menguasai reaksi emosional bekerja dengan cara yang sama. Anda tidak perlu membiarkan kebisingan perilaku orang lain merusak kedamaian batin Anda. Seorang filsuf pernah berkata, di antara stimulus dan respons ada ruang. Di ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ketika seseorang memotong Anda di jalan atau mengkritik pekerjaan Anda secara tidak adil, sangat mudah untuk bereaksi spontan dan menyalahkan mereka atas kemarahan Anda. Tapi bagaimana jika, alih-alih langsung bereaksi, Anda berhenti sejenak? Dalam jeda itu, Anda menemukan kekuatan. Kekuatan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan. Kekuatan untuk memilih kendali daripada impulsif. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan, rekan kerja Anda menolak ide Anda di tengah rapat. Anda merasa tersinggung, mungkin malu. Tapi alih-alih membalas secara defensif atau menyimpan dendam sepanjang hari, Anda memutuskan untuk diam sejenak, menarik napas, dan merenung. Apakah ini benar-benar tentang saya, atau ini hanya refleksi dari stres atau bias mereka sendiri? Dengan membingkai ulang situasi, Anda menetralkan dampaknya terhadap emosi Anda. Keindahan pendekatan ini bukan terletak pada menekan perasaan, tetapi pada mengenali bahwa perasaan dan reaksi Anda adalah dua hal yang berbeda. Merasa marah, kecewa, atau terluka adalah hal yang manusiawi. Namun, emosi itu tidak harus mendikte langkah Anda berikutnya. Anda selalu punya pilihan untuk bertindak dari kesadaran, bukan dari impuls. Untuk mulai mempraktikkan pola pikir ini,
Berikut strategi sederhana. 1. Jeda dan kenali saat Anda merasa terpicu. Saat emosi muncul, berhentilah sejenak dan beri nama apa yang Anda rasakan. Marah, sedih, atau kecewa. Ini membantu Anda memutus siklus reaksi otomatis. 2. Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Tanyakan, mengapa saya merasa seperti ini? Apakah karena fakta yang terjadi atau karena interpretasi dan makna yang Anda berikan pada situasi itu? 3. Pilih respons dengan sadar. Tentukan tindakan Anda berdasarkan nilai-nilai pribadi dan kedamaian jangka panjang, bukan dorongan sesaat. Bayangkan betapa bebasnya hidup Anda ketika Anda tidak lagi menjadi korban dari kata-kata atau tindakan orang lain. Ketika orang asing bersikap kasar atau komentar sembrono meluncur, mereka tak lagi memiliki kuasa atas Anda. Semuanya kehilangan cengkeramannya saat Anda memutuskan untuk tetap tenang. Sebab, di setiap momen Anda selalu punya pilihan. Nomor 2. Berhenti mengharapkan orang lain berperilaku seperti Anda. Pernahkah Anda merasa kecewa karena seseorang tidak hadir ketika Anda membutuhkannya? Anda menatap layar ponsel, berharap ada balasan, namun tidak kunjung datang. Dalam hati Anda berkata, bagaimana bisa mereka begitu tidak pengertian? Kalau aku jadi mereka, aku tidak akan memperlakukan orang seperti ini. Ini adalah kekecewaan yang begitu manusiawi, namun menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang sulit diterima. Orang lain tidak hidup berdasarkan standar, nilai, atau cara berpikir Anda. Mereka hidup berdasarkan diri mereka sendiri, dengan latar belakang, luka, keyakinan, dan cara pandang yang unik. Mengharapkan orang lain untuk merespons seperti Anda adalah seperti berharap hujan berhenti hanya karena Anda tidak membawa payung. Itu sia-sia. Harapan semacam ini hanya akan membuat Anda frustrasi. Karena pada kenyataannya, setiap orang berjalan di jalan mereka sendiri. Mereka bertindak bukan karena ingin menyakiti Anda, tapi karena itulah mereka, karena itulah jalan yang mereka kenal. Ketika seseorang menyakiti Anda, itu jarang sekali tentang Anda. Itu lebih sering tentang mereka. Mencoba mengubah atau mengendalikan perilaku orang lain adalah usaha yang melelahkan dan pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa selain kelelahan batin. Daripada terus bertanya, mengapa mereka tidak bisa berubah? Lebih bijak jika Anda mulai bertanya, bisakah aku menerima mereka apa adanya dan tetap menjaga kedamaianku? Mari kita ambil sebuah contoh. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu menyela saat Anda berbicara dalam rapat. Anda merasa frustrasi, bahkan mungkin mulai merasa tidak dihargai. Reaksi spontan Anda mungkin ingin memarahi atau mendiamkannya. Tapi bagaimana jika Anda berhenti sejenak dan menyadari, kebiasaan mereka tidak tentang saya, itu tentang mereka. Ketika Anda melepaskan harapan bahwa mereka akan bertindak seperti Anda, mendengarkan, menghargai giliran bicara, Anda membebaskan diri dari gejolak emosi yang tak perlu. Ada satu kutipan bijak yang merangkum ini dengan sangat tepat. Harapan adalah akar dari semua penderitaan. Semakin banyak Anda mengharapkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan cara pandang Anda, semakin besar pula peluang Anda untuk kecewa. Sebaliknya, semakin Anda menerima bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memenuhi harapan itu, semakin Anda melindungi kedamaian Anda sendiri. Berikut ini adalah latihan sederhana untuk membantu Anda mempraktikkan pelepasan harapan. 1. Akui asumsi Anda. Ketika Anda merasa terganggu oleh seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya harapkan dari mereka? 2. Tantang harapan itu. Apakah wajar untuk mengharapkan mereka bertindak persis seperti Anda? Apakah mereka memiliki kesadaran, latar belakang, atau nilai-nilai yang sama dengan Anda? 3. Alihkan fokus Anda. Daripada memusatkan perhatian pada perilaku mereka, fokuslah pada cara Anda bisa merespons dengan bijak dan menjaga kedamaian Anda. Pola pikir ini adalah jalan menuju kebebasan emosional. Bayangkan betapa ringannya hidup ketika Anda tidak lagi membiarkan orang asing yang kasar, teman yang pelupa,
atau rekan yang tidak peka mendikte emosi Anda. Ketika Anda berhenti berharap mereka akan menjadi seperti Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Anda mulai menerima kenyataan bahwa mereka adalah mereka, bukan versi ideal dari mereka yang Anda ciptakan dalam pikiran. Namun, penting untuk diingat, menerima bukan berarti membiarkan atau menoleransi perilaku buruk. Ini bukan soal menyerah pada prinsip Anda, tapi tentang memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih bijak untuk dilepaskan. Menerima berarti menyadari bahwa kedamaian Anda terlalu berharga untuk dikorbankan demi mengubah sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Jadi, saat Anda merasa kecewa karena seseorang tidak memenuhi harapan Anda, berhentilah sejenak, tarik napas, dan ingatkan diri Anda. Mereka bertindak berdasarkan sifat mereka, bukan sifat saya, dan itu tidak apa-apa, karena saya masih bisa memilih bagaimana saya merespons. Dengan melepaskan harapan-harapan itu, Anda tidak hanya membebaskan orang lain dari ekspektasi yang membebani, tetapi Anda juga membebaskan diri Anda sendiri dari penderitaan yang tidak perlu. Dan dalam kebebasan itu, Anda menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Nomor 3, lepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Pikirkan kembali saat terakhir Anda terlibat dalam sebuah perdebatan. Mungkin itu tentang hal sepele, rute tercepat ke suatu tempat, cara menyeduh kopi yang benar, atau sesuatu yang lebih dalam, seperti pertengkaran dengan pasangan atau sahabat karena perbedaan prinsip. Di tengah percakapan yang memanas, apakah Anda merasa ada dorongan kuat untuk membuktikan bahwa Anda tidak salah? Bahwa Anda tahu lebih banyak, lebih logis, lebih bijak? Seolah-olah jika Anda mengalah, sesuatu dalam diri Anda runtuh. Itulah ilusi yang sering kita peluk, bahwa selalu benar adalah tanda kekuatan. Padahal seringkali, itu hanya perpanjangan dari rasa takut kita sendiri. Keinginan untuk selalu menang dalam argumen, untuk menjadi pihak yang paling masuk akal, bukanlah soal kebenaran, melainkan soal ego. Ego yang merasa terancam jika kita terbukti salah. Ego yang menyamakan kekeliruan dengan kelemahan. Tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi dengan jujur. Mempertahankan posisi hanya demi terlihat benar, justru membuat kita kehilangan yang jauh lebih berharga, kedamaian batin. Lepaskan sejenak kebutuhan itu. Bayangkan jika setiap kali ada perbedaan pendapat, Anda tidak merasa harus membuktikan siapa yang paling unggul. Tapi sebaliknya, Anda mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Bukannya berpikir, aku harus menang. Anda bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Itu adalah bentuk kekuatan yang lebih dalam. Kekuatan yang datang dari ketenangan, bukan dari dominasi. Pertimbangkan pertanyaan ini. Apakah Anda lebih memilih untuk benar atau untuk damai? Keduanya tidak selalu bisa hadir bersamaan. Kadang, untuk menjaga hubungan, Anda harus rela menurunkan pedang kebenaran, bukan karena Anda salah, tapi karena perang itu tidak sepadan. Mari bayangkan sebuah situasi. Seseorang menuduh Anda tidak adil atau egois, dan Anda tahu dalam hati itu tidak benar. Dorongan pertama tentu ingin membela diri, ingin meluruskan kesalahpahaman, bahkan ingin menyerang balik. Tapi sebelum Anda bereaksi, coba tanyakan. Apakah membuktikan bahwa saya benar akan mengubah hidup saya? Atau hanya akan membakar energi saya tanpa hasil? Jika jawabannya adalah tidak, maka melepaskan argumen tersebut bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan batin. Contoh lainnya, teman Anda bersikeras bahwa caranya menghadapi masalah jauh lebih efektif dari cara Anda. Daripada menyulut perdebatan yang tak berujung, Anda bisa berkata, "Saya bisa melihat dari mana kamu berasal. Saya menghormati pandanganmu." Satu kalimat sederhana ini bukan hanya meredakan ketegangan, tapi juga menunjukkan bahwa Anda cukup kuat untuk tidak terjebak dalam ego. Filsuf Tiongkok kuno, Lao Tzu, pernah berkata, "Dia yang terikat pada pandangannya tidak akan pernah tumbuh." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan sejati datang dari keterbukaan hati, bukan kekakuan pikiran. Melepaskan kebutuhan untuk menjadi benar tidak berarti menyerah pada prinsip atau kehilangan suara. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kedewasaan yang menyadari bahwa tidak setiap perdebatan perlu dimenangkan.
Berikut adalah langkah-langkah sederhana yang dapat Anda praktikkan untuk membebaskan diri dari jebakan ini. 1. Jeda sebelum merespons. Saat Anda tergoda untuk berdebat, tarik napas. Biarkan emosi mereda sebelum kata-kata keluar. 2. Cari pemahaman, bukan kemenangan. Ajukan pertanyaan dengan tulus. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Kadang memahami saja sudah cukup untuk menyembuhkan konflik. 3. Pilih pertempuran Anda. Tidak semua hal layak diperjuangkan. Simpan energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting, yang menyentuh nilai dan integritas Anda. Semakin Anda membebaskan diri dari keharusan untuk selalu benar, semakin Anda menyadari betapa banyak kedamaian yang selama ini hilang karena ego. Anda mulai merasa lebih ringan, tidak lagi terjebak dalam siklus siapa menang, siapa kalah. Anda tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk diakui, karena Anda sudah cukup dengan diri Anda sendiri. Harga diri Anda tidak bergantung pada kemenangan dalam argumen, tapi pada ketenangan dalam hati. Ingat, menjadi benar tidak selalu sepadan jika yang dikorbankan adalah hubungan, ketenangan, atau kebijaksanaan. Karena dalam banyak situasi, Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda benar untuk merasa utuh. Anda hanya perlu hadir dengan kesadaran penuh, dengan ketulusan, dan dengan keyakinan bahwa kedamaian lebih berharga daripada kesombongan. Jadi, lain kali Anda berada di ambang perdebatan, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah saya ingin benar atau saya ingin damai? Dan dalam memilih damai, Anda tidak kalah. Anda menang dengan cara yang lebih bijaksana. Anda tidak kehilangan kekuatan. Anda menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kendali, bukan dalam dominasi. Dan disitulah Anda menemukan kebebasan. Nomor 4. Berhenti membiarkan kata-kata orang lain menentukan harga diri Anda. Bayangkan ini, Anda dengan penuh semangat membagikan sebuah ide, sesuatu yang benar-benar Anda yakini dan sukai, lalu seseorang menyela dengan komentar yang meremehkan. Kata-kata mereka tajam, menghantam rasa percaya diri Anda seperti palu godam. Apa yang semula membuat Anda bersemangat, tiba-tiba menjadi beban. Mengapa hal ini bisa begitu memengaruhi kita? Karena tanpa kita sadari, kita kerap menggantungkan penilaian terhadap diri sendiri pada kata-kata orang lain. Kita membiarkan suara eksternal membentuk citra diri internal. Padahal, inilah kebenaran yang perlu kita sadari dan genggam erat. Harga diri Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Ia tidak melekat pada pujian yang mereka berikan, kritik yang mereka lontarkan, atau penilaian yang mereka ucapkan. Ketika Anda terus-menerus mencari validasi dari luar, Anda sedang menyerahkan kendali atas emosi Anda ke tangan orang lain. Kebebasan emosional sejati baru hadir ketika Anda mengambil kembali kekuatan itu dan tidak lagi membiarkan lidah orang lain memerintah isi hati Anda. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang kolega mungkin mengkritik pekerjaan Anda, bukan dalam nada membangun, tetapi dengan komentar yang kasar dan menyakitkan. Reaksi naluriah Anda mungkin ingin membela diri, atau bahkan merasa terluka dan kecil hati. Namun, bagaimana jika Anda memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingatkan diri Anda sendiri? Kata-kata mereka mencerminkan pandangan mereka, bukan nilai saya. Dengan memisahkan harga diri Anda dari opini mereka, Anda tidak hanya menjaga kedamaian batin Anda, tetapi juga mempertahankan fokus Anda pada hal yang lebih penting, pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Kaisar filsuf Marcus Aurelius pernah berkata dengan tajam, "Hal itu tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Kita semua lebih mencintai diri kita sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli dengan pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri." Betapa seringnya kita mengabaikan suara hati kita demi memuaskan penilaian orang lain. Padahal ini bukan soal menutup diri dari umpan balik atau menolak kritik. Ini tentang kemampuan untuk menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang hanya kebisingan. Kritik yang membangun adalah bahan bakar pertumbuhan, tetapi komentar negatif yang tidak beralasan tidak layak mendapat tempat di benak Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk mulai memisahkan harga diri Anda dari kata-kata orang lain. 1. Jeda sebelum bereaksi.
Ketika Anda mendengar komentar yang menyakitkan, luangkan waktu untuk bernapas dan tenangkan diri. Jeda ini memberi ruang bagi kesadaran dan pilihan, bukan reaksi impulsif. 2. Pisahkan fakta dari opini. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar menggambarkan saya atau hanya sudut pandang mereka? Pegang hanya pada hal-hal yang membangun dan lepaskan sisanya. 3. Tegaskan kembali nilai Anda. Ingatkan diri Anda bahwa nilai diri Anda bersifat intrinsik. Itu tidak berubah, bahkan ketika Anda tidak dipuji atau ketika Anda dikritik. Lao Tzu menyumbangkan kebijaksanaan lain yang menggetarkan. Peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan Anda akan selalu menjadi tawanan mereka. Melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal bukan berarti Anda menjadi acuh atau tidak peduli. Justru, itu berarti Anda selektif. Anda memilih untuk hanya memberi ruang bagi pendapat yang mendorong Anda tumbuh, bukan yang meruntuhkan semangat Anda. Maka, lain kali ketika seseorang mengatakan sesuatu yang mengusik keyakinan Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya akan membiarkan kata-kata ini mendefinisikan saya, atau saya memilih untuk berpegang pada kebenaran yang saya tahu tentang diri saya sendiri? Ketika Anda memilih yang kedua, Anda sedang merebut kembali kekuatan Anda. Anda sedang menegaskan kepada diri Anda bahwa tidak ada satupun komentar yang bisa mengurangi nilai Anda, kecuali Anda sendiri yang mengizinkannya. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menghindari kritik, tetapi dalam keberanian untuk tetap tenang dan kokoh di tengahnya. Ketika Anda berhenti membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa Anda mulai membangun ruang untuk keaslian, kepercayaan diri, dan kedamaian batin. Dan itu adalah bentuk kehidupan yang tidak bisa diambil siapapun dari Anda, karena ia berasal dari dalam. Nomor 5. Lindungi energi Anda dengan menetapkan batasan. Bayangkan situasi ini. Di tengah kesibukan hari Anda, seorang teman tiba-tiba menelepon, meminta bantuan atas sesuatu yang sebenarnya bisa mereka tangani sendiri. Atau mungkin rekan kerja Anda menyerahkan tugas mendadak dan mengasumsikan Anda akan mengiyakan tanpa keberatan. Anda merasakan beban kewajiban, namun juga frustrasi karena tahu bahwa hal ini akan mengganggu rencana dan fokus Anda. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan tidak? Inilah kebenarannya. Melindungi kedamaian batin dan energi Anda membutuhkan keberanian untuk menetapkan batasan. Dan penting untuk diingat, batasan bukanlah tindakan egois, melainkan suatu kebutuhan. Tanpa batasan, Anda menyerahkan kendali atas waktu, energi, dan kesejahteraan emosional Anda kepada orang lain. Ketika Anda terlalu sering mengatakan ya kepada semua orang, sebenarnya Anda sedang mengatakan tidak kepada diri sendiri. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jika Anda terus memberi tanpa menyisakan ruang untuk mengisi ulang diri sendiri, Anda akan merasa lelah, mudah tersinggung, bahkan kehilangan koneksi dengan kebutuhan dan kesejahteraan Anda sendiri. Batasan adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri dan fondasi dari hubungan yang sehat. Ia adalah alat untuk mempertahankan kebebasan emosional, bukan sekadar tembok pemisah. Pertimbangkan hal ini. Ketika seseorang melanggar batas Anda, seringkali itu bukan sepenuhnya salah mereka. Bisa jadi itu karena Anda belum mendefinisikan batas tersebut secara jelas, atau belum menegakkannya dengan konsisten. Orang lain tidak bisa membaca pikiran. Jika Anda tidak mengomunikasikan apa yang Anda izinkan dan apa yang tidak, mereka akan terus melangkah melampaui batas, kadang dengan niat baik sekalipun. Menetapkan batasan bukan hanya tindakan menghargai diri sendiri, tetapi juga cara mendidik orang lain untuk menghormati Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda selalu menjadi tempat curhat teman hingga larut malam. Anda peduli dan ingin membantu, tetapi itu menguras energi Anda. Daripada memendam kekesalan dalam diam, Anda bisa berkata, "Aku sangat peduli padamu, tapi malam ini aku butuh waktu untuk diriku sendiri agar bisa mengisi ulang energi. Kita bisa bicara besok, ya." Pernyataan ini tetap penuh kasih, namun tegas. Ini melindungi kedamaian batin Anda tanpa merusak hubungan yang ada. Epictetus mengingatkan kita,
Kebebasan adalah kemampuan untuk hidup sesuai keinginan kita. Hidup yang merdeka bukan berarti mengabaikan kebutuhan orang lain, tetapi berarti memilih dengan bijak di mana Anda ingin menginvestasikan energi Anda. Batasan memberi Anda ruang untuk menentukan prioritas dan memastikan Anda tidak memberikan lebih dari yang sanggup Anda tanggung. Untuk mulai membangun batasan yang sehat, Anda dapat mempraktikkan hal-hal berikut. 1. Bersikap jelas dan jujur. Komunikasikan batasan Anda dengan tenang dan langsung. Ketika orang lain mengerti alasan di baliknya, mereka lebih cenderung menghormatinya. 2. Gunakan pernyataan saya. Fokus pada kebutuhan dan pengalaman pribadi Anda tanpa menyalahkan. Misalnya, saya butuh waktu tenang setelah bekerja. Jauh lebih sehat daripada mengatakan, kamu selalu mengganggu saya. Ketiga, konsistenlah dalam menegakkannya. Setelah Anda menetapkan batasan, pertahankan itu. Konsistensi menunjukkan bahwa Anda serius dalam melindungi ruang dan waktu Anda. Lao Tzu pernah berkata, dia yang tahu kapan harus berhenti tidak akan menemukan dirinya dalam masalah. Kata-kata ini mengandung kebijaksanaan mendalam. Mengetahui batas Anda dan menghargainya akan melindungi Anda dari stres, kelelahan, dan konflik yang tak perlu. Batasan bukanlah dinding untuk menjauhkan orang, melainkan jembatan yang membangun hubungan yang lebih sehat, lebih saling menghargai, dan lebih seimbang. Maka, ketika Anda merasa kewalahan atau mulai merasa dianggap remeh, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah mengomunikasikan kebutuhan saya dengan jelas? Apakah saya menghormati batasan saya sendiri? Dengan menetapkan batasan yang tepat, Anda membebaskan diri dari beban kewajiban yang tidak perlu dan mulai mendapatkan kembali energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ingat, Anda tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki semua masalah orang lain atau untuk menenangkan emosi mereka. Tanggung jawab utama Anda adalah pada diri Anda sendiri. Menjaga kedamaian, waktu, dan kesejahteraan emosional Anda. Maka, lindungilah energi Anda, tetapkan batasan Anda, dan rasakan bagaimana hidup Anda menjadi lebih ringan, lebih berdaya, dan lebih autentik. Nomor 6. Melepaskan diri dari pendapat orang lain. Bayangkan Anda sedang membagikan sebuah ide yang Anda banggakan kepada sekelompok orang. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan atau antusiasme, Anda justru menerima respons dingin, kritik, atau ketidakpedulian. Sengatan kekecewaan itu terasa nyata, dan seringkali bisa berubah menjadi keraguan terhadap diri sendiri. Pada titik itu, ada satu pertanyaan penting yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri. Mengapa pendapat mereka membawa begitu banyak bobot? Kebutuhan akan persetujuan adalah naluri manusia yang dalam. Namun menggantungkan harga diri pada validasi dari luar ibarat mengejar bayangan. Tak pernah bisa benar-benar digenggam. Kebebasan emosional sejati dimulai saat Anda berhenti membiarkan opini orang lain menentukan seberapa berharganya Anda. Coba renungkan. Setiap orang melihat dunia melalui lensa unik mereka sendiri. Lensa yang dibentuk oleh pengalaman pribadi, bias, ketakutan, dan rasa tidak aman. Jadi, ketika seseorang mengatakan sesuatu tentang Anda, seringkali itu lebih mencerminkan siapa mereka daripada siapa diri Anda. Namun, ketika Anda menginternalisasi kata-kata mereka, Anda secara tidak sadar menyerahkan kendali atas emosi dan keputusan Anda kepada orang lain. Pertanyaannya, mengapa membiarkan orang lain menulis narasi hidup Anda? Ingat satu hal sederhana namun mendalam. Harga diri Anda bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ia tidak tergantung pada pujian ataupun kritik dari luar. Ia adalah sesuatu yang hakiki, yang tidak goyah oleh kebisingan dunia. Misalnya, bayangkan Anda mengenakan pakaian baru yang Anda sukai, dan seorang rekan kerja melontarkan komentar, "Pilihan yang menarik." Anda bisa membiarkan komentar itu merusak rasa percaya diri Anda, atau Anda bisa memilih untuk tetap merasa senang, karena kebahagiaan Anda tidak berasal dari pendapat mereka. Ketika Anda belajar melepaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan, Anda membebaskan diri untuk hidup secara autentik. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin berkembang,
Relakanlah untuk dianggap bodoh dan dungu. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tetapi sesungguhnya membebaskan. Proses pertumbuhan seringkali membuat Anda berjalan melawan arus, melakukan hal-hal yang belum tentu dipahami orang lain. Mengejar validasi justru menahan langkah Anda, sedangkan keberanian untuk berjalan di jalur sendiri, meskipun disalahpahami, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Berikut beberapa langkah untuk mulai melepaskan diri dari pendapat orang lain. 1. Pertanyakan pentingnya pendapat itu. Saat Anda merasa terganggu oleh opini seseorang, tanyakan, mengapa ini begitu penting bagi saya? Apakah mereka memiliki otoritas dalam hidup saya? 2. Teguhkan kembali nilai-nilai Anda. Alih-alih mengikuti ekspektasi orang lain, pusatkan kembali perhatian pada prinsip dan tujuan hidup Anda sendiri. 3. Latih melepaskan. Ketika kritik muncul, akui keberadaannya, tapi jangan melekat padanya. Bayangkan kata-kata itu seperti daun yang mengambang di atas sungai, terlihat, namun terus berlalu. Lao Tzu memberikan sudut pandang yang mendalam. Jika Anda peduli terhadap persetujuan orang lain, Anda menjadi tawanan mereka. Ini bukan ajakan untuk menolak setiap masukan atau menutup diri dari dunia luar, melainkan sebuah pengingat agar Anda menyaring mana yang benar-benar membangun dan mana yang hanya menciptakan beban yang tidak perlu. Kritik yang membangun bisa menjadi alat pertumbuhan, tetapi penilaian yang dangkal bukanlah beban yang patut Anda tanggung. Melepaskan diri dari pendapat orang lain ibarat memakai jas hujan di tengah badai. Hujan bisa turun, tetapi Anda tetap kering. Dengan berpegang pada kompas batin Anda sendiri, Anda akan tetap tenang dan teguh meskipun dunia di sekitar Anda penuh opini. Jadi, ketika ucapan seseorang mulai menggoyahkan kepercayaan diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah saya hidup untuk mereka atau untuk diri saya sendiri? Dengan memilih untuk melepaskan, Anda merebut kembali kebebasan Anda. Anda melindungi ketenangan jiwa, dan yang paling penting, Anda membangun kehidupan yang benar-benar milik Anda. Ingatlah, jalan hidup Anda terlalu berharga untuk dikendalikan oleh suara-suara yang hanya muncul sekilas. Nomor 7. Tanggapi dengan diam, bukan marah. Bayangkan sebuah pertengkaran sengit. Seseorang mengatakan hal yang menyakitkan atau sengaja memancing emosi Anda. Jantung berdebar, napas memburu, dan naluri pertama Anda adalah membalas dengan kata-kata tajam. Tapi bagaimana jika, alih-alih bereaksi, Anda memilih untuk diam? Diam adalah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki saat berhadapan dengan orang lain. Ini bukan tentang menghindari konflik atau menyerah, melainkan tentang memilih ketenangan di tengah kekacauan. Menanggapi dengan diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa Anda cukup kuat untuk lebih menghargai kedamaian batin daripada dorongan untuk membalas. Ada kebijaksanaan yang dalam di sini. Semakin sedikit Anda menanggapi hal-hal negatif, semakin damai hidup Anda jadinya. Diam dapat menyampaikan pesan yang kuat. Ia berkata, saya tidak akan membiarkan perilaku Anda mengendalikan saya. Mari kita bayangkan sebuah contoh nyata. Seseorang di tempat kerja secara terang-terangan merendahkan Anda dalam rapat, mencoba menjatuhkan harga diri Anda di depan rekan-rekan lain. Anda memiliki dua pilihan, membalas dan memperpanjang konflik, atau memilih diam dan menjaga ketenangan. Dengan tetap diam, Anda tidak hanya menolak memberi mereka reaksi yang mereka cari, tetapi juga menunjukkan pada semua orang di ruangan itu siapa yang benar-benar mengendalikan situasi. Dalam keheningan Anda, ada kekuatan yang tidak bisa mereka ganggu. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah berkata, jawaban terbaik untuk kemarahan adalah diam. Kemarahan selalu membutuhkan bahan bakar untuk terus menyala, dan diamlah yang membuatnya kelaparan. Ketika Anda memilih untuk tidak terlibat dalam energi negatif itu, Anda memutus siklusnya dan melindungi keseimbangan emosional Anda sendiri. Anggaplah diam seperti perisai yang mampu menangkis kebisingan tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Berikut beberapa cara untuk menjadikan diam sebagai respons utama Anda saat menghadapi provokasi. 1. Jeda sebelum bereaksi. Saat seseorang mencoba memancing Anda,
berhentilah sejenak untuk bernapas. Diam menciptakan ruang di mana Anda bisa berpikir jernih dan merespons dengan bijak. 2. Dengarkan tanpa membela diri. Kadang-kadang, orang hanya ingin melampiaskan emosi atau merasa didengar. Biarkan mereka bicara, tanpa perlu menyela atau merasa harus menjelaskan diri Anda. 3. Bicara hanya jika benar-benar diperlukan. Bila Anda memang harus merespons, sampaikan dengan tenang, terukur, dan langsung pada inti. Ajaran Buddha pernah mengingatkan kita, bicara hanya jika itu memperbaiki keheningan. Sikap diam bukan berarti Anda menekan perasaan. Sebaliknya, itu adalah bentuk pengendalian diri yang sehat, memilih kapan dan bagaimana Anda akan berbicara. Diam bukanlah bentuk pelarian, tetapi cara untuk menyimpan energi emosional Anda agar bisa digunakan di saat yang lebih tepat. Pikirkan betapa seringnya kita menyesali kata-kata yang keluar dari kemarahan. Diam adalah jalan untuk menghindari penyesalan itu, memberi ruang untuk refleksi dan penilaian sebelum Anda bertindak. Seringkali, diam berkata lebih banyak daripada kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Jadi, ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri. Apakah menanggapi akan menambah nilai atau hanya akan memperkeruh suasana? Dengan memilih diam, Anda melindungi kedamaian batin Anda, menunjukkan kekuatan sejati, dan tetap memegang kendali atas narasi hidup Anda. Ingat, diam bukanlah ketiadaan respons. Ia adalah bentuk kebijaksanaan yang hadir. Ia adalah kemampuan untuk melampaui kebisingan dan menyampaikan pesan tanpa suara. Kata-kata Anda tidak mengendalikan saya, kedamaian saya yang mengendalikan. Nomor 8. Berlatih bersyukur untuk menghilangkan kemarahan. Bayangkan Anda sedang mengalami hari yang terasa benar-benar kacau. Segala sesuatu tampak berjalan salah. Rencana Anda berantakan, seseorang melemparkan komentar kasar, dan hal-hal kecil yang biasanya bisa Anda abaikan kini terasa sangat mengganggu. Kemarahan mulai muncul, dan pikiran Anda dipenuhi keluhan. Mengapa semuanya harus seburuk ini? Sekarang, berhentilah sejenak. Bagaimana jika, alih-alih fokus pada semua yang salah, Anda mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang masih berjalan dengan baik? Rasa syukur memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah kemarahan menjadi ketenangan, dan untuk membingkai ulang bahkan momen-momen terburuk menjadi peluang untuk menemukan kedamaian dan makna. Inilah kebenaran yang sering terlupakan. Anda tidak bisa merasa bersyukur dan marah dalam waktu yang bersamaan. Rasa syukur bekerja layaknya tombol reset bagi pikiran. Ia menarik Anda keluar dari pusaran emosi negatif dan mengingatkan bahwa masih ada kebaikan di tengah kekacauan. Ambil contoh sederhana. Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas, terlambat untuk sebuah janji penting. Biasanya, Anda mungkin mengomel dan merasa frustrasi terhadap mobil-mobil di depan. Tapi kali ini, cobalah menarik napas dalam-dalam dan pikirkan 3 hal yang bisa Anda syukuri saat itu juga. Mungkin Anda bersyukur karena masih punya kendaraan sendiri, karena punya janji yang berarti Anda masih aktif dan dibutuhkan, atau mungkin Anda hanya menikmati lagu yang diputar di radio. Meskipun tampak sepele, pergeseran fokus ini bisa mengubah keadaan emosional Anda secara drastis. Filsuf Romawi Cicero pernah mengatakan, rasa syukur bukan hanya kebajikan terbesar, tetapi induk dari semua kebajikan lainnya. Rasa syukur tidak hanya menenangkan amarah, tetapi juga membentuk ketahanan batin, memperkuat kesabaran, dan membantu Anda tetap terfokus pada apa yang benar-benar penting. Ia adalah alat sederhana namun ampuh, yang selalu bisa Anda gunakan, kapanpun dan dimanapun, untuk menjaga kedamaian batin Anda tetap utuh. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menjadikan rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. 1. Berhenti sejenak dan merenung. Ketika emosi mulai memuncak, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang bisa saya syukuri saat ini? Jawaban kecil bisa menjadi jangkar yang menstabilkan emosi Anda. 2. Buat jurnal rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur,
Tuliskan 3 hal yang berjalan baik hari itu, tak peduli sekecil apapun. Latihan ini melatih pikiran Anda untuk fokus pada yang positif, bukan yang negatif. 3. Gunakan rasa syukur sebagai bingkai baru. Saat menghadapi tantangan, cobalah melihatnya dari sudut yang lebih luas. Tanyakan, apa pelajaran yang bisa saya petik? Bagaimana situasi ini bisa jauh lebih buruk? Dengan begitu, Anda mulai menghargai apa yang masih Anda miliki, bukan meratapi apa yang tidak ada. Misalnya, bayangkan seseorang memberikan kritik yang tajam dan menyakitkan. Daripada larut dalam kemarahan, ubahlah perspektif Anda. Saya bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari kritik ini, meskipun penyampaiannya kurang bijak. Ini bukan tentang membenarkan perilaku orang lain, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas respons emosional Anda sendiri. Ingatlah petuah bijak. Jika hari ini kita tidak belajar banyak, setidaknya kita belajar sedikit. Jika kita tidak belajar sedikit, setidaknya kita masih sehat. Dan jika kita sedang sakit, setidaknya kita belum mati. Maka, mari kita bersyukur. Rasa syukur tidak menolak keberadaan frustrasi atau kemarahan. Ia hanya mengarahkan fokus kita kepada apa yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Jadi, lain kali Anda merasa amarah mulai merayap ke dalam hati, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang bisa saya syukuri saat ini? Anda mungkin akan terkejut menyadari bahwa rasa syukur bukan hanya menghapus kemarahan, tetapi juga menggantinya dengan ketenangan, kejernihan, dan rasa kendali atas diri sendiri. Nomor 9. Membingkai ulang kritik sebagai alat untuk pertumbuhan. Bayangkan situasi ini. Anda baru saja membagikan sebuah ide yang Anda banggakan, mungkin di tempat kerja, kepada teman dekat, atau di media sosial. Dan tiba-tiba, seseorang langsung mengkritiknya dengan tajam. Reaksi pertama Anda mungkin defensif, bahkan marah. Itu adalah respons manusiawi, karena tidak ada yang senang ketika usaha mereka ditanggapi dengan nada negatif. Namun, bagaimana jika Anda bisa mengubah cara pandang? Bagaimana jika Anda bisa melihat kritik bukan sebagai serangan, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang? Kritik, meskipun disampaikan dengan cara yang tidak ideal, tetap memiliki nilai jika Anda bersedia mencarinya. Ia bisa membuka titik buta Anda, menantang pola pikir lama, dan mendorong Anda untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri. Ketika Anda berhasil membingkai ulang cara pandang terhadap kritik, ia berhenti menjadi sumber frustrasi dan berubah menjadi alat yang memperkaya proses perbaikan diri. Mari kita lihat sebuah contoh. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan presentasi penting, dan seorang kolega menunjukkan beberapa kelemahan dalam materi Anda. Anda bisa langsung menolaknya dengan berpikir, mereka hanya ingin menjatuhkan saya. Atau Anda bisa mengambil jeda dan bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan? Bagaimana saya bisa memanfaatkan masukan ini untuk memperbaiki diri? Ketika Anda memilih pendekatan yang kedua, Anda telah mengubah sesuatu yang awalnya terasa menyakitkan menjadi pijakan menuju peningkatan. Sebuah kutipan bijak menyatakan, kritik seperti hujan, harus cukup lembut untuk memelihara pertumbuhan tanpa menghancurkan akar. Ini tidak berarti bahwa semua kritik itu benar atau layak didengarkan. Beberapa kritik datang dari tempat yang tidak sehat, seperti iri hati, ketidaktahuan, atau kedengkian. Kunci utamanya adalah kemampuan untuk menyaringnya, menyimpan apa yang membangun dan membuang sisanya. Berikut beberapa cara bijak untuk menghadapi kritik dengan elegan dan kendali diri. 1. Jeda sebelum bereaksi. Saat menerima kritik, tarik napas dalam dan beri diri Anda ruang untuk berpikir. Jeda ini membantu Anda mencegah reaksi impulsif yang bisa memperburuk situasi. 2. Evaluasi sumbernya. Tanyakan, siapa yang memberikan kritik ini? Apakah mereka peduli pada saya? Apakah mereka punya pemahaman yang cukup tentang situasinya? Bahkan kritik yang datang dari sumber yang tidak sempurna bisa mengandung kebenaran yang berguna. 3. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Ambil contoh yang lebih pribadi. Seorang anggota keluarga memberikan komentar yang menyakitkan tentang pilihan hidup Anda.
entah itu karier, pasangan, atau gaya hidup. Alih-alih langsung membalas atau menarik diri, Anda bisa berkata, "Saya mendengar kekhawatiranmu. Saya akan memikirkan apa yang kamu sampaikan." Tanggapan seperti ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan emosional, tapi juga memberi ruang bagi refleksi tanpa harus memperpanjang konflik. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengatakan, "Jika seseorang memberitahumu bahwa ada orang yang berbicara buruk tentangmu, jangan membela diri atau membuat alasan. Cukup jawab, 'Dia tidak tahu kesalahan saya yang lain. Kalau tahu, dia pasti menyebutkan itu juga.'" Ini adalah pelajaran mendalam tentang kerendahan hati dan penerimaan. Kita tidak perlu menanggapi setiap kritik secara pribadi. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan yang tak terhindarkan. Lain kali seseorang mengkritik Anda, berhentilah dan tanyakan, "Apa yang bisa saya pelajari dari umpan balik ini? Apakah kritik ini lebih berbicara tentang saya atau tentang si pemberi kritik? Bagaimana saya bisa tumbuh dari momen ini?" Lao Tzu mengingatkan, mengetahui orang lain adalah kecerdasan. Mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Ketika kita mau mendekati kritik dengan pola pikir yang terbuka, ia menjadi cermin yang membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih baik. Tentu, kritik tidak selalu terasa nyaman, tapi pertumbuhan sejati jarang datang dari kenyamanan. Ia datang dari keberanian untuk melihat ke dalam, meski menyakitkan. Jadi, ketika kritik berikutnya menghampiri Anda, berhentilah sejenak dan bingkai ulang perspektif Anda. Lihatlah kritik itu bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah tentang kebal terhadap kritik, tetapi tentang mampu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh, dengan ketahanan, kerendahan hati, dan kejelasan diri yang tak tergoyahkan. Nomor 10, kuasai seni melepaskan. Bayangkan memegang bara api panas, bertekad untuk melemparkannya ke seseorang yang menyakiti Anda. Tetapi saat Anda menunggu saat yang tepat, bara api terus membakar tangan Anda. Kemarahan, dendam, dan kebencian bekerja dengan cara yang sama. Mereka menyakiti Anda jauh lebih dari orang yang menyebabkan rasa sakit Anda. Kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada bertahan, tetapi dalam melepaskan. Melepaskan tidak berarti melupakan atau memaafkan apa yang terjadi. Itu berarti melepaskan beban emosional yang menyeret Anda ke bawah, membebaskan diri Anda dari kendali masa lalu. Ketika Anda melepaskan, Anda mendapatkan kembali energi Anda, kedamaian Anda, dan kemampuan Anda untuk fokus pada saat ini. Sang Buddha mengatakannya dengan indah. Berpegang teguh pada kemarahan seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Pikirkan tentang saat ketika seseorang berbuat salah kepada Anda. Mungkin itu pengkhianatan, penilaian yang tidak adil, atau kata-kata yang tidak baik. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk memutar ulang momen itu dalam pikiran Anda? Berapa banyak energi yang Anda buang membayangkan konfrontasi atau mencari balas dendam? Melepaskan adalah penawar untuk siklus tanpa akhir ini, memungkinkan Anda untuk terus maju daripada terjebak di masa lalu. Berikut ini contohnya. Bayangkan Anda sedang bekerja dan seorang kolega mengambil pujian atas ide Anda. Anda dapat menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan ketidakadilan, membiarkannya memengaruhi suasana hati dan produktivitas Anda. Atau Anda dapat melepaskannya, menyadari bahwa harga diri Anda tidak terikat pada satu momen pengakuan. Dengan memilih yang terakhir, Anda melindungi kedamaian Anda dan fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhan dan peluang masa depan Anda. Lao menawarkan kebijaksanaan yang mendalam. Ketika saya melepaskan apa adanya, saya akan menjadi apa yang mungkin. Melepaskan bukan hanya tentang melepaskan kemarahan atau kebencian. Ini juga tentang melepaskan perfeksionisme, takut gagal, atau kebutuhan untuk mengendalikan. Ini tentang merangkul hidup apa adanya dengan segala ketidakpastiannya dan menemukan kebebasan dalam penerimaan. Berikut adalah cara untuk mulai mempraktikkan seni melepaskan. 1. Akui perasaan Anda.
Menekan emosi hanya membuatnya lebih kuat. Biarkan diri Anda merasa sakit hati, marah, atau kecewa tanpa menghakimi. Bingkai ulang situasi kedua. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa tumbuh lebih kuat karenanya? 3. Fokus pada saat ini. Melepaskan adalah pilihan yang Anda buat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Alihkan perhatian Anda ke di sini dan sekarang, di mana kekuatan Anda berada. Pikirkan melepaskan seperti melepaskan balon. Semakin lama Anda memegangnya, semakin tegang tangan Anda. Tetapi ketika Anda membiarkannya melayang, Anda merasa lebih ringan dan hidup yang lebih bebas. Ini menjadi kurang tentang apa yang terjadi dan lebih tentang apa yang mungkin. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jangan terganggu oleh apa yang berada di luar kekuatan Anda. Lepaskan, dan Anda akan menemukan kedamaian. Ini tidak berarti membiarkan orang menginjak-injak Anda atau mengabaikan ketidakadilan. Ini berarti memilih kemana mengarahkan energi Anda. Dengan melepaskan apa yang tidak dapat Anda ubah, Anda menciptakan ruang untuk apa yang dapat Anda. Hidup yang lebih cerah, lebih tenang, dan lebih memuaskan. Jadi lain kali Anda menemukan diri Anda berpegang teguh pada kemarahan atau penyesalan, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sepadan dengan kedamaian saya? Seperti apa hidup saya jika saya melepaskan ini? Jawabannya akan membimbing Anda menuju kebebasan emosional. Karena kekuatan sejati bukanlah dalam bertahan, melainkan dalam mengetahui kapan harus melepaskan. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa semakin ringan perasaan Anda, semakin kuat diri Anda. 10 pelajaran ampuh untuk membantu Anda menguasai emosi dan tetap tidak terganggu oleh apapun yang hidup lemparkan kepada Anda. Ini bukan hanya ide, ini adalah alat yang dapat Anda gunakan setiap hari untuk melindungi kedamaian Anda, membangun ketahanan, dan mengendalikan reaksi Anda. Ingat, tujuannya bukanlah untuk menekan perasaan Anda atau menjadi acuh tak acuh, melainkan untuk menanggapi tantangan hidup dengan kejelasan dan kekuatan. Penguasaan emosional bukanlah tentang apa yang terjadi pada Anda. Ini tentang bagaimana Anda memilih untuk bereaksi. Kekuatan untuk tetap tenang, terpusat, dan bebas sepenuhnya berada di tangan Anda. Saat Anda melangkah maju, bawa pelajaran ini bersamamu. Latihlah untuk berhenti sejenak sebelum Anda bereaksi. Tetapkan batasan yang melindungi energi Anda, dan lepaskan hal-hal dan orang-orang yang tidak dapat Anda kendalikan. Setiap kali Anda memilih kedamaian daripada kemarahan, Anda selangkah lebih dekat untuk menjalani kehidupan yang tak tergoyahkan yang pantas Anda dapatkan. Jika Anda menemukan nilai dalam episode ini, jangan simpan untuk diri Anda sendiri. Bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkan sedikit ketenangan ekstra dalam hidup mereka. Dan jika Anda memiliki tips atau pengalaman Anda sendiri tentang tetap tidak terganggu, saya ingin mendengarnya. Berikan komentar di bawah. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini. Ingatlah, kebebasan emosional bukanlah tujuan, itu adalah praktik. Jadi teruslah hadir untuk diri Anda sendiri, tetaplah sadar, dan teruslah tumbuh lebih kuat setiap hari. Sampai waktu berikutnya, jaga diri dan tetaplah tidak terganggu.